Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha tamu Allah yang mulia, Allah telah memilih 3 hari mulia yang 10 dalam 1 tahun, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan memuat malam mulia, malam Lailatul Qadar, 10 hari awal bulan Zulhijjah dengan kemuliaan tarwiyah, Arafah, talbiyah, haji dan kurban, dan 10 hari awal bulan Muharram dengan kemuliaan hari Asyura. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang keagungannya sangat besar di hadapan Allah. Awal memasuki tanggal 1 Zulhijjah, Allah membuka ampunan bagi setiap hambanya yang melakukan amal soleh sampai 10 Zulhijjah, dengan jaminan mendapatkan cinta dan pahala dari Allah melebihi pahala jihad atau perperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat jamaah. Tanggal 2 Zulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus. 3 Zulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan. 4 Zulhijjah, Allah mengabulkan 4 Zulhijjah, kelahiran Nabi Isa bin Maryam. 5 Zulhijjah, kelahiran Nabi Musa. 6 Zulhijjah, Allah membuka kebaikan untuk semua Nabi dan Rasulnya. Zulhijjah, Allah menutup pintu neraka sampai 10 Zulhijjah dan menutup 30 pintu kesusahan dan membuka 30 pintu kemudahan. 8 Zulhijjah, yaitu hari tarwiyah. 9 Zulhijjah, hari Arafah, dan 10 Zulhijjah, hari Nahar atau berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha tamu Allah yang mulia, tanggal 8 Zulhijjah adalah hari tarwiyah. Siapa yang berpuasa di dalamnya akan mendapatkan pahala penghapusan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Disebut dengan tarwiyah yang artinya melihat dalam mimpi, yaitu Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma bara qala ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Di hari tarwiyah ini, yaitu 8 Zulhijjah, awal dimulai rukun haji dengan ihram dan niat berhaji. Pada hari ini, jamaah haji akan berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah pada esok hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha tamu Allah yang mulia, di saat Nabi Ibrahim semakin yakin dengan kebenaran mimpinya itu, setelah mendengar jawaban menerima dari anaknya, maka keyakinan itu muncul pada tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah, yang artinya telah yakin dan mengetahui kebenaran. Pada hari ini, jamaah haji seluruh dunia wajib berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu rukun puncak dari haji. Nabi pernah bersabda, Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat jamaah.
Pada hari Arafah, jamaah haji berkumpul bersama dari seluruh dunia, tidak peduli kelas ekonomi, sosial, ras, jenis kelamin, untuk menghadirkan penghambaan, melantunkan zikir, memohonkan ampunan atas segenap dosa, dan memanjatkan doa dan harapan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Khairud du'a yaumil Arafah." Baik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Utama-utama ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmizi. Wukuf di Arafah adalah momen yang paling berkesan dalam ibadah haji. Air mata mengucur deras saat jamaah membaca doa dan zikir. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, "Di saat ini Allah banggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Mereka datang dalam keadaan kumal dan dekil seraya memohon ampunan dan ridhonya. Di hari ini pula Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka." Hadis riwayat Muslim. Kemuliaan Arafah ini bukan hanya bagi jamaah yang menunaikan ibadah haji, akan tetapi bagi kita yang tidak berhaji pun kemuliaan dan pahala besar Allah sediakan. Nabi bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka akan diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang." Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, tamu Allah yang mulia. Tanggal 10 Zulhijjah adalah hari Nahar, yaitu hari di saat Nabi Ibrahim melakukan prosesi penyembelihan Ismail. Dalam riwayat, kala Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, setan datang mencoba menggagalkan. Tapi Nabi Ibrahim tetap teguh untuk melaksanakan perintah itu. Setan tetap mengganggu, maka beliau melempari dengan 7 batu. Tersungkurlah setan, dikenal dengan Jumrah Aqabah. Setan tidak berputus asa. Ia mendatangi istri Nabi Ibrahim, yaitu ibu dari Ismail, Siti Hajar, agar bisa membujuk suaminya untuk tidak melakukan hal itu. Namun Hajar melemparinya dengan 7 batu, dikenal dengan Jumrah Wusta. Usaha setan tidak berhenti. Ia mendatangi Ismail, namun Ismail pun melemparinya dengan 7 batu, dikenal dengan Jumrah Ula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah 1. Seruan untuk selalu patuh, taat total melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan seluruh umat manusia bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah di dunia merupakan titipan. Semua titipan itu sangat berharga bagi kita di dunia ini. Namun tujuan semua titipan itu untuk dijalankan menggapai rasa ketaatan dan cinta kepada Allah. Ibadah haji yang dilakukan semua jamaah pengorbanan harta, tenaga, pikiran, dan fisik untuk menyempurnakan rukun Islam masing-masing. Melakukan ibadah haji dari rukun ihram, yaitu 2 pakaian serba putih, kita mensucikan diri dan meluruskan niat hanya untuk Allah. Wukuf yang artinya berhenti, agar kita sesibuk apapun di dunia ini tetap harus berhenti dari kesibukan harian. Di saat seruan azan Allah dikumandangkan untuk menunaikan salat dan beribadah kepada Allah. Harta yang kita miliki untuk kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, bermakna 7 hari dalam sepekan.
Setiap hari kita harus membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sa'i yaitu berusaha, bermakna di samping kita beribadah, jangan lupa untuk berusaha mencari rezeki dan karunia Allah untuk menafkahi keluarga, sebagaimana jeripayah usaha Siti Sarah mencari air minum untuk Ismail. Tahallul, memotong rambut, bermakna setelah beribadah ada perubahan akhlak dan perilaku kepada yang lebih taat dan baik agar mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, ibadah kurban yang dimulai saat anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, berpesan bahwa kita semua memiliki titipan dari Allah. Kita memiliki Ismail di rumah kita, bisa berupa ilmu, anak-anak dan keturunan, harta, tahta, ketokohan, kemasyuran, jabatan. Sebenarnya itu semuanya adalah Ismail yang ada di tengah-tengah kita. Agar tidak salah jalan, semua itu harus dikorbankan, disalurkan, dikeluarkan pada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Maka hari Idul Adha ini membawa kita kepada fitrah, sifat penghambaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha tamu Allah yang mulia, demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf dalam ucapan. Kepada Allah memohonkan ampunan.